Halo kawan pajak, bertemu kembali di podcast PMA 5 Ceria, Cerita Pajak PMA 5. Saya Rizka, senang rasanya dapat kembali bersua pada episode kali ini, tentunya dengan penuh semangat ya kawan pajak. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang cukup bikin penasaran, yaitu PMK nomor 28 tahun 2026 yang mengatur tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Katanya sih, ini bikin pengembalian kelebihan pajak jadi lebih cepat dan lebih pasti. Jujur ya, buat sebagian orang, nunggu restitusi itu kayak nunggu paket online. Udah dapat notifikasi, tapi OTW-nya lama banget. Nah, biar bahasanya semakin menarik dan komprehensif, hari ini saya sudah bersama narasumber dari tim penyuluh KPP PMA 5, Mas Hendra Marantika. Apa kabar Mas Hendra? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Rizka? Alhamdulillah baik juga. Baik, straight to the point ya. Sebenarnya kenapa PMK 28 ini penting banget untuk dibahas? Kayaknya wajib pajak dan pengusaha kena pajak sedang keep an eye sama PMK ini. Lagi ngehits banget nih. Betul Mbak Rizka. Jadi pemerintah sedang memperketat ya seperti itu ya kawan pajak sekalian, memperketat pemberian restitusi pendahuluan kepada wajib pajak tertentu. Hal tersebut dipastikan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu PMK nomor 28 tahun 2026. Nah, di mana terbitnya BLE tersebut sekaligus mencabut ketentuan restitusi pendahuluan sebelumnya seperti itu Mbak Rizka, yaitu PMK nomor 39 tahun 2018 beserta perubahannya yaitu PMK nomor 119 tahun 2024. Nah, intinya pemerintah mau bikin aturan main pengawasan ini menjadi lebih jelas, lebih transparan buat kawan pajak semua. Sesuai judul tema kali ini ya, restitusi lebih cepat tapi tetap akuntabel. Jadi PMK ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk memberikan pembinaan dan memastikan sistem self-assessment berjalan dengan lancar, seperti itu Mbak Rizka. Kalau kita lihat, pemerintah sedang berupaya memperbaiki sistem perpajakan, khususnya dari sisi layanan dan kepastian hukum ya, di mana yang sering jadi perhatian itu adalah proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi ini. Betul sekali. Nah, sekarang lewat PMK ini semuanya menjadi lebih jelas ya. Yang sebelumnya mungkin kawan pajak agak masih abu-abu. Nah, dengan terbitnya PMK ini semuanya jadi lebih jelas, terstruktur dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak dari wajib pajak ya Mbak Rizka, seperti itu. Nah, PMK 28 tahun 2026 ini hadir untuk memperbaiki aturan sebelumnya supaya pendahuluan atau restitusinya lebih cepat, lebih jelas, dan lebih bisa diprediksi. Dan tentunya ini bukan hanya tentang teknisnya saja nih Mbak Rizka, namun juga menjaga trust ya, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Bahkan tujuan besarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak sekalian, seperti itu. Wah, menarik ya. Sudah mengarah ke arah filosofi terbitnya PMK. Itu dia Mbak Rizka. Jadi sebenarnya pemerintah ingin menjaga keseimbangan. Di satu sisi memberikan kemudahan layanan, di sisi yang lain tetap menjaga pengawasan. Jadi nggak terlalu longgar, tapi juga nggak terlalu ribet. Karena kalau terlalu longgar, risiko penyalahgunaannya tinggi ya, seperti itu Mbak Rizka. Tapi kalau terlalu ketat, kawan pajak sekalian jadi tidak nyaman, seperti itu. Ibaratnya kayak ngatur password ya. Kalau terlalu simple bisa bahaya, tapi kalau rumit jadi bisa lupa sendiri, seperti itu kan. Wah, benar sekali ya, yang kadang dianggap remeh malah itu yang paling penting. Nah, sekarang kita bahas perubahan paling krusial. Aturan main pengembalian pendahuluan di mana wajib pajak mempunyai hak berupa fasilitas pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui proses penelitian yang lebih administratif, fokus ke validasi data dan jauh lebih cepat dibanding opsi pemeriksaan. Poin pertama, siapa saja sih yang berhak atas pengembalian pendahuluan ini? Baik, Mbak Rizka, kawan pajak sekalian ya.
kita bahas satu-satu ya, biar kawan pajak bisa langsung ngeh ya, bisa langsung paham ya, insya Allah sama perubahan-perubahan yang ada di PMK 28 tahun 2026 ini ya. Yang berhak atas pengembalian pendahuluan ini ada 3 ya kawan pajak ya, yaitu yang pertama wajib pajak kriteria tertentu sesuai dengan pasal 17C Undang-Undang KUP, yaitu wajib pajak patuh yang memenuhi indikator kepatuhan formal. Dia tidak memiliki tunggakan pajak serta tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu ya kawan pajak, yaitu pasal 17D Undang-Undang KUP. Nah, apa itu? Yaitu wajib pajak dengan batasan tertentu atas peredaran usaha dan jumlah dibayarnya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengusaha kena pajak berisiko rendah, pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, di sini termasuk di dalamnya pelaku usaha yang melakukan kegiatan tertentu seperti misalnya ekspor atau penyerahan kepada pemungut dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti itu Mbak Rizka. Nah, jadi tadi ada 3 ya. Betul sekali. Bisa kita breakdown satu-satu ya Mas Hendra ya. Boleh. Pertama dari wajib pajak dengan kriteria tertentu sesuai dengan pasal 17C Undang-Undang KUP. Apa yang berubah nih Mas Hendra dari PMK sebelumnya? Nah, oke Mbak Rizka. Jadi kawan pajak sekalian, untuk kriteria penetapan SK WP kriteria tertentu itu ada beberapa poin ya. Yang pertama ditinjau dari sisi tunggakan pajak. Jadi dari tunggakan pajak, wajib pajak tersebut tidak memiliki utang pajak itu melewati 31 Desember tahun terakhir, kecuali ada izin penundaan atau angsuran dari pihak KPP ya tentunya. Nah, ditambah tidak pernah melakukan pembayaran tunggakan tersebut melewati batas akhir pelunasannya atau jatuh temponya untuk semua jenis pajak ya kawan pajak dalam 5 tahun terakhir sebelum penetapan. Jadi agak tepat sedikit ini persyaratannya. Itu yang pertama ya dari sisi tunggakan pajak kawan pajak. Nah, dari sisi kedua, yaitu dari sisi tindak pidananya. Yang pertama, pengertian tidak pernah dipidana dipertegas termasuk poin A, yaitu WP tersebut telah terdaftar dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama 5 tahun terakhir sebelum penetapan. Jadi dari sisi tindak pidana, kawan pajak itu harus terdaftar terlebih dahulu selama 5 tahun, seperti itu. Selanjutnya, poin ketiga yaitu dari sisi laporan keuangan. Ada 6 syarat baru laporan keuangannya, yaitu laporan keuangan tersebut harus WTP 3 tahun berturut-turut. Yang pertama, A, WTP-nya murni ya, yang pertama ya. Artinya tidak termasuk opini dengan paragraf penjelas, jadi WTP murni. Yang berikutnya yaitu bukan restatement ya, jadi WTP-nya bukan restatement akibat koreksi atau kesalahan manipulasi data. Ini dilengkapi dengan surat pernyataan dari wajib pajak. Yang untuk poin ketiganya, SP2DK ditanggapi atau dilakukan pembahasan atas rugi fiskal, laba atau rugi fiskal yang terbit minimal 3 bulan sebelum penetapan telah ditanggapi atau dilakukan pembahasan, seperti itu. Jadi SP2DK-nya harus sudah ditanggapin ya, minimal 3 bulan sebelum penetapan. Nah, selanjutnya untuk koreksi fiskal itu lebih kecil atau sama dengan 5%. Jadi tidak ada koreksi laba atau rugi fiskal lebih dari 5% dari hasil pemeriksaan 3 tahun pajak terakhir yang statusnya inkrah atau disetujui wajib pajak, seperti itu. Selanjutnya ada independensi akuntan. Jadi akuntan publik yang memenuhi batas 5 tahun wajib dirotasi jasa auditnya ya, seperti itu, dilengkapi dengan surat pernyataan wajib pajak. Untuk poin berikutnya yaitu tertib administrasi yang terakhir wajib dilampirkan di SPT tahunan PPH, seperti itu Mbak Rizka. Cukup banyak ya. Cukup banyak, ya. Semakin rigid dan detail ya. Iya. Boleh dibilang ini kriteria wajib pajak yang benar-benar sudah patuh atas kewajiban perpajakannya. Betul sekali ya. Jadi tata cara penetapannya ini diatur lebih detail ya. Jadi alur penetapnya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama,
Pengajuan WP kriteria tertentu itu diajukan melalui portal wajib pajak ya, dalam melalui Kortek, atau bila tidak bisa disampaikan secara elektronik, maka kawan pajak bisa menyampaikannya via pos untuk dikirimkan ke KPP atau KP2KP paling lambat 10 Januari ya. Seperti itu kawan pajak ya, setiap tahunnya. Nah, untuk yang kedua, atas permohonan tersebut akan dilakukan penelitian atas pemenuhan kriteria penetapannya, seperti itu. Nah, selanjutnya maksimal 30 hari kerja DJP, dalam hal ini KPP, wajib menerbitkan keputusan penetapan atau pemberitahuan penolakan. Jika lewat dari 30 hari kerja, maka permohonan itu otomatis dikabulkan. Seperti itu. Oke, nah tadi kan misalnya sudah dapat nih SK WP kriteria tertentu, bisa dicabut nggak sih setelah ditetapkan? Bisa banget Mbak Rizka. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan SK tersebut dicabut. Yang pertama, ditinjau dari sisi kepatuhan pelaporan. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT tahunan atau SPT masa atas suatu jenis pajak. Untuk SPT tahunan itu 2 tahun pajak berturut-turut ya. Dan untuk SPT masa yaitu 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya. Seperti itu. Yang kedua, ditinjau tadi dari sisi kepatuhan pembayaran. Nah, yaitu memiliki utang pajak tetapi pada saat jatuh tempo belum dilunasi, seperti itu Bang Pajak. Jadi kecuali dia telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran. Nah, selanjutnya terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah disetujui, itu juga menyebabkan SK akan dicabut. Selanjutnya dari sisi tindak pidana, yaitu dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan tindak pidana penyidikan di bidang perpajakan, seperti itu. Selanjutnya untuk poin keempat, yaitu dari sisi kondisi laporan keuangan ya tadi kawan pajak ya. Yang pertama yaitu laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik lembaga keuangan pengawas keuangan pemerintah, seperti itu. Jadi kalau laporan keuangannya tidak diaudit, maka itu bisa dicabut SK-nya. Selanjutnya opininya atas audit tersebut selain wajar tanpa pengecualian ya, seperti itu kawan pajak ya. Nah, berikutnya laporan keuangan tersebut disajikan ulang ya. Jadi kalau laporan keuangannya restatement akibat koreksi atau kesalahan manipulasi data, maka itu bisa juga dicabut. Selanjutnya untuk yang keempat poinnya, diaudit oleh akuntan publik yang melewati batas 5 tahun pemberian jasa. Jadi maksimal 5 tahun ya untuk akuntan publiknya. Selanjutnya tidak menanggapi atau membahas permintaan penjelasan atas laba rugi fiskal sesuai PMK 111. Selanjutnya untuk poin ke-6 yaitu terdapat koreksi laba rugi fiskal yang lebih besar 5% berdasarkan hasil pemeriksaan yang disetujui atau inkrah oleh wajib pajak. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi kalau misalnya dicabut ya alasan-alasannya. Nah, sekarang kita bahas saat penelitian pengembalian pendahuluannya. Kalau di WP kriteria tertentu itu seperti apa? Baik Mbak Rizka, jadi untuk kriteria penelitiannya seperti ini ya. Yang pertama, statusnya dulu kita cek. Nah, untuk SK penetapannya masih berlaku atau tidak. Nah, jika masih berlaku, maka kita lanjut ke poin kedua, yaitu kepatuhan pelaporannya. Kita cek lagi apakah dia tidak telat lapor SPT tahunan, SPT masa berturut-turut selama 3 masa pajak. Apabila ini memenuhi, maka selanjutnya ke poin 3 ya, kita lanjut ke utang pajak. Utang pajaknya ini tidak ada utang pajak yang telah jatuh tempo atau tidak terlambat melakukan pembayaran atau penundaan angsuran. Nah, apabila ini terlewati dalam artian lolos di utang pajak, memenuhi kriteria, maka lanjut ke poin 4 yaitu laporan keuangan. Kita cek kembali laporan keuangannya, apakah benar diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dan memperoleh opini WTP, seperti itu. Nah, jika memenuhi, maka lanjut ke pemeriksaan DJP. Artinya, apakah WP ini tidak sedang diperiksa pada masa atau tahun pajak terkait permintaan restitusinya atau pendahuluannya. Selanjutnya, apabila memenuhi, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, itu hukum atau tindak pidana di bidang perpajakannya. Apakah
pernah dilakukan bukti terbuka atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Seperti itu, Mbak Rizka. Oke, nah sebenarnya selanjutnya apa yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak supaya pengembalian pendahuluan untuk WP kriteria tertentu ini disetujui? Nah, baik. Kawan pajak sekalian ya, mungkin sedikit yang harus diperhatikan agar pengembalian pendahuluan untuk wajib pajak kriteria tertentu ini disetujui, itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kebenaran penulisan dan penghitungan. Nah, pastikan kawan pajak jumlahnya benar ya di dalam SPT-nya, pengurangannya, perkalian dan pembagiannya dalam penghitungan pajaknya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua yaitu validasi bukti potong atau bukti pemungutan PPh. Ini khusus yang PPh badan ya. Nah, di sistem DJP pastikan bukti potong, bukti pungut itu telah diterbitkan melalui sistem administrasi DJP ya. Artinya udah elektronik ya, seperti itu. Nah, apabila diterbitkan di luar sistem DJP, pastikan dokumen yang dipersamakan tersebut telah tervalidasi dalam sistem administrasi DJP ya, telah terdaftar seperti itu. Nah, selanjutnya dipastikan untuk pembayaran sendiri, apabila ada pembayaran, itu telah divalidasi dengan NTPN ya, jika via surat setor pajak atau tervalidasi di sistem DJP. Baik, itu dari sisi yang nomor 2 yang bukti potongnya. Untuk nomor 3 yaitu validasi pajak masukan khusus PPN. Nah, kalau untuk pajak masukan ini, pastikan kawan pajak sekalian, faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut dengan faktur telah dilaporkan dalam SPT masa PPN lawan transaksinya, seperti itu. Nah, apabila dokumennya berupa impor PIB, itu pastikan telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP atau diunggah dengan mencantumkan NTPN-nya kan di pelapornya. Nah, selanjutnya apabila dokumen tersebut merupakan surat penetapannya ya, dokumen pajak masukannya misalnya impor barang kiriman, itu pastikan kawan pajak dokumennya itu telah terdaftar di sistem DJBC dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP ya, seperti itu, dibayar via pos dan memiliki NTPN. Nah, selanjutnya bagi pembayaran sendiri untuk pajak masukan ini pastikan telah tervalidasi ya dengan NTPN atau tervalidasi di sistem DJP jika dengan sarana lain, seperti itu. Nah, selanjutnya tips berikutnya yaitu pemenuhan kegiatan tertentunya ya. Pastikan kawan pajak memenuhi kegiatan tertentunya khusus yang PPN, yaitu pastikan kegiatan yang terjadi pada masa pajak saat dilakukannya permintaan pengembalian itu mencakup meliputi kegiatannya beberapa, yaitu yang pertama pemenuhan kegiatan tertentu berupa ekspor DKP berwujud atau tidak berwujud, selanjutnya penyerahannya kepada pemungut atau penyerahannya yang PPN-nya tidak dipungut, seperti itu Mbak Rizka. Oke, lengkap banget ya kawan pajak mengenai WP kriteria tertentu ini. Sangat penting buat kawan pajak yang memenuhi kriteria tersebut untuk dapat dipenuhi dan tetap dijaga supaya dapat fasilitas pengembalian pendahuluannya. Nah, untuk yang 2 kriteria lagi nanti akan dibahas di part 2. Kapan aturan ini mulai berlaku, Mas Hendra? Oh iya, untuk PNK ini sebenarnya udah lama ya berlakunya kawan pajak ya, yaitu tanggal 1 Mei 2026 seperti itu. Jadi perlu diperhatikan buat kawan pajak semua mengenai ketentuan dan detail-detailnya di dalamnya ya untuk permintaan pengembalian pendahuluan berikutnya, seperti itu. Oke, dicatat jangan lupa ya kawan pajak. Semoga obrolan kita hari ini membantu kawan pajak semua untuk memahami PMK 28 tahun 2026. Dan ini masih part 1. Ditunggu untuk part 2-nya ya. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan perpajakan terkini dengan memfollow akun media sosial KPP PMA 5 di Instagram @pajakpma5 angka, Twitter @kpp PMA 5, YouTube KPP PMA 5, Facebook KPP PMA 5 angka. Saya Rizka bersama Mas Hendra, kami pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.